Tapi sekarang bantuin orang harus ada kamera, bro. Nah itu dia sekarang gini ya. Ini ya tolong prankster deh. Dia niat bantuin orang tapi dijadikan konten. Itu gimana, bro? Itu aneh sih sebenarnya gini. Malaikat nih ya, dia mau ngasih rezeki kita itu nggak pakai prank, bos. Dia malaikat datang ke kamar ente. Sumpah ini lucu. Ya kan? Ini ente pengangguran nih, habis tahajud nih ya, habis sholat subuh tidur tuh, ya Allah gitu kan, lagi kerja gitu kan, berusaha pagi-pagi gitu, lagi nyapu rumah, malaikat datang tuh, set mau ngantar rezeki, Anda di prank dulu gimana? Malaikat datang terus kaki Anda tuh tiba-tiba patah, gitu. Anda saya prank, jadi lumpuh, terus datang tim peduli kasih ngasih Anda uang, kan nggak gitu kan? Hah? Hei, gimana coba tolong, prankster, tolonglah. Siap Pak Ipang? Oke. Oke, 1, 2, 3. Halo Pak Ipang, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Iya, oke. Jadi just information buat sobat AHA Podcast. Jadi Pak Ipang ini adalah konten kreator duri. Dengar-dengar dia udah menghasilkan loh guys. Ya bener nggak sih Pak? Alhamdulillah sejauh ini sudah menghasilkan. Gila. Aduh, gua minder semua. Hormat dulu sama Pak Ipang. Iya. Gak gitu juga sih Pak. Memang pada dasarnya ya itu pekerjaan sih. Oh, pekerjaan. Bukan sesuatu yang layak untuk diapresiasi apa dibanggakan juga. Memang ya kalau nggak gitu nggak dapat uang gitu ya kan. Wih, siap. Panutan. Makanya sebenarnya sih agak aneh sih kalau misalnya ada orang yang gini. Terlalu mengekspos pekerjaannya kan gitu. Dalamnya gitu. Kebanyakan orang kan serasa kalau udah jadi YouTuber tuh udah menghasilkan kayaknya benar sekali. Gimana gitu ya kan. Jadi kita bisa bedain nih Pak, mana yang YouTuber baru dan mana yang YouTuber udah lama iya gitu. Sih. Sebenarnya kalau the real YouTuber dia nggak sibuk pengen diakui YouTuber sih. Siap gitu. Siap. Yeah. Oke, jadi boleh Pak dipromosikan YouTube sama Instagramnya apa di sini? Gak apa-apa, bebas. Oh, gitu ya. Iya, mau tahu ya. Kamera Bapak di sini. Oh iya, sini. Jadi buat teman-teman bisa di follow Mbah Harogan, YouTube-nya juga Mbah Harogan. Ada, udah ada merchandise jaketnya. Mbah Harogan. Oke, itu apa tuh maksudnya Mbah Harogan itu? Waduh, filosofinya ya. Iya, filosofi. Pengen tahu gitu, apa filosofinya gitu? Aduh, sebenarnya Mbah Harogan ini akan panjang sekali sih sebenarnya Pak kalau kita ceritakan. Iya, apa singkat aja. Oh, singkat aja. Ya, jadi sebenarnya Mbah Harogan itu ini adalah nama dari motor saya. Oke, motor. Iya. Kenapa bisa jadi slogan di? Ya, jadi gini, jujur saya dulu orang yang ketergantungan terhadap komunitas, bukan komunitas, lebih ke grup kayak kelompok, geng-geng gitu kan. Nah, jadi tuh ternyata itu bisa bikin kecewa dalam artian ketika kita semangat, teman-teman yang lain nggak jelas, kita pun jadi ke bawah nggak jelas. Akhirnya, gua harus berdiri sendiri nih gitu. Ya udah, akhirnya harus berdiri sendiri kan berarti kita harus bikin karakter kita sendiri kan? Yes, betul. Karena yang kita tampilkan adalah karakter kita. Nah di situ akhirnya mikir nih apa nih yang bagus gitu kan? Kan kayak Atta Halilintar saya nggak ada keturunan petir atau apa gitu. Tapi memang Halilintar loh nama keluarganya loh. Iya. Iya. Kalau ini Mbah Harogan. Nah kalau Mbah Harogan ini sebenarnya terinspirasi dari motor saya. Saya punya RX King. RX King itu King Cobra. Nah jadi kan identik King Cobra kan arogan kalau di jalanan. Asia. Sederhana itu. Iya. Jadi filosofi King Cobra jadi arogan gitu. Iya, jadi kan itu kan sesuatu yang kalau King siapa sih nggak tahu King kalau di jalan kan memang arogan parah ya. Iya, suaranya berisik. Iya, nah ditambah lagi juga yang ngerti lah kalau yang punya King kan. Terus juga ditambahkan King Cobra kan tuh motor lama ya dari King Cobra itu dari 91 sampai 96 tuh King Cobra. Yes. Nah jadi ini udah layak tua nih seumuran dengan saya bahkan pada saat itu. Makanya dipanggil Mbah. Makanya akhirnya udahlah Mbah Harogan. Tapi kenapa harus motor gitu? Kenapa nggak kayak misalkan kebiasaan Bapak sendiri gitu kayaknya. Nah ini sejujurnya tuh dulu saya anaknya motor abis. Oke, siap. Dibawa sampai ke brand-brand juga lah sampai sekarang. Sip, itu cuman slogan untuk para fans gitu ya atau untuk sebutan YouTube punya Bapak sendiri? Ini lagi tahap proses, mudah-mudahan insya Allah tahun depan jadi brand. Jadi brand? Iya, jadi brand merchandise. Nice. Mudah-mudahan. Tepuk tangan dulu. Iya, ini masih dikonsumsi sendiri atau
udah mau diproduksi? Sejauh ini saya sendiri, tapi Oke. udah dalam tahap proses untuk mudah-mudahan tahun depan kita Tahun depan. udah Amin, kita doakan. Ya, udah ada beberapa, kemarin udah ada beberapa desain yang kita coba kasih lihat ke beberapa teman-teman kayak, wah ini bagus nih, kenapa nggak di komersilkan aja gitu, kenapa nggak diumumkan. Gila. Tahun depan sih mudah-mudahan, karena ya tahun ini ada PR besar yang sedang berusaha dikejarkan gitu. Sip. Nah, Berarti AdSense udah jalan, sekarang belanja ke bisnis. Waduh. Panutan, gila panutan. Memang begitu harusnya, Pak. Memang begitu ya. Memang begitulah jalannya harusnya. Oke. Sorry tadi YouTube-nya apa namanya? Ya YouTube-nya Mbah Harogan juga. Mbah Harogan. Ya. Instagram juga Mbah Harogan. Iya, memang semuanya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman klik di Google juga Mbah Harogan, alhamdulillah semua sekarang udah saya. Sip. Berarti saya pansos dengan orang yang tepat. Waduh. Jadi penonton-penontonnya Mbah Harogan, ayo pindah ke AHA Aduh. Podcast biar AdSense juga jalan gitu. Kebalik kayaknya saya yang pansos nih. Merendah untuk meroket. Bagaimana mungkin orang pansos sama yang subscribe-nya tuh kayak masih di bawah AHP kayak. Enggak, no. Coba kalian buka sekarang, pasti subscribe-nya lebih banyak Mbah Harogan gitu. Subscribe-nya nggak kelihatan sih. Saya privasi yang subscribe yang itu. Oh gitu. Kenapa Iya. di privasi? Pribadi saya. Gini Pak, ini jujur aja. Oke. Bukan cuma di Duri sih, kayak memang di seluruh dunia kayak orang akan berubah ketika dia bertemu seseorang tapi dia tahu basicnya. Gini, kita ketemu dengan Bapak Riki misal. Sip. Bapak Riki. Oke. Itu kita ngobrol biasa tuh, enak tuh. Pak, dari mana? Mau kemana? Oh ini iya. Tapi ketika kita tahu kalau dia seorang Pak Camat, mungkin kita akan lebih jaga wibawa kita saat kita bicara. Iya juga sih. Nah, saya nggak pengen, maksudnya itu ketika orang ketemu dengan Ipang atau Mbah Harogan, wah dia sih ini nih, dia itu. Oh gitu. Jadi itu maksudnya itu biar lebih santai aja. Tapi itu ngaruh juga nggak sama kualitas, maksudnya dikenal-kenal orang. Ih, ini siapa sih, subscriber aja nggak tahu gitu. Gimana mau subscribe aku gitu? Nah gini sih Pak, logikanya beda-beda kan gini. Ada yang orang di YouTube itu memang kepentingannya adalah pengen terkenal. Nah ini nih masalahnya nih. Star syndrome. Nah Bener gak sih? iya, Iya, itu iya. masalahnya yang memang niatnya tuh bukan nyari duit tapi terkenal. Terkenal gitu. Beda dengan orang yang niatnya kerja di situ. Memang cari duit. Iya. Gini, Oke. Bapak tahu Cristiano Ronaldo? Tahu. Tahu dong. Nah, dia kalau habis nyetak gol selebrasi. Sip. Selebrasi. Ustadz tahu dong Ustadz. Ustadz. Ibaratnya, Ustadz siapa dulu? katakanlah pokoknya Ustadz lah, siapa aja. Iya, oke. Terus dia kayak habis khutbah. Beda kan tampilannya dengan gini. Cristiano Ronaldo habis gol dia selebrasi. Oke. Padahal itu sepak bola pekerjaan dia loh. Iya. Anda kerja di situ Ronaldo gitu loh. Nah sekarang dengan Ustadz juga sama. Dia Ustadz, dia ceramah itu juga pekerjaan dia. Tapi kita nggak pernah lihat Ustadz abis ceramah terus Selebrasi. saya baru selesai. gitu. Kan, Iya. kan nggak gitu. Nah mungkin saya lebih ke tipe yang Ustadz tadi dalam artian Oh, ya gitu. pekerjaannya pekerjaan aja gitu loh. Tapi gini Pak Ipang, tapi dengan Anda memberikan identitas Anda seorang YouTuber, itu kan akan menambah followers Anda dan akan menambah duit Anda gitu. Kenapa? Atau mungkin Anda, oke, duit aku udah cukup segini, aku Oke. tutup, aku privasi segini. Ini lebih ke masalah apa ya? Kalau dibilang idealis nggak tahu juga, atau lebih ke rulesnya kayak apa? Kalau saya jujur, saya pribadi cuman gini, saya bikin, saya maksimalkan, Oke. saya share, Oke. saya lupakan, begitu. Jadi apapun yang terjadi dengan konten itu dalam artian kayak mau viral, mau banyak uangnya, mau apa, udah, Terserah. Itu Berarti- itu pekerjaan kemarin. Berarti Pak Ipang ini buat konten itu ikhlas. Kurang lebih gitu sih Pak, maksudnya itu. Makanya kayak bikin konten yang saya suka, Oke. bukan apa yang lagi tren atau apa yang orang suka. Apa yang subscriber minta gitu. Iya, karena jujur saya dulu juga pernah seperti itu, dalam posisi yang kayak saya punya ide, terus kayak wah ini bakal pecah banget nih kalau saya bikin, diupload, dipromosikan, tidak ada yang nonton, dan itu Kecewa nggak? oh the match-nya parah sih Pak, itu the match-nya parah dalam artian sia-sia coy gitu loh. Iya. Nah akhirnya dengan konsep yang seperti itu saya rubah mindset saya. Udahlah sekarang bikin, maksimalkan, lupakan. Ya walaupun ada sih ya kemarin yang sampai 7 juta yang nonton.
7,5 juta malah sekarang. Gila. Di akunnya Pak Ipang? Bukan akun pribadi. Yang satu lagi, yang YouTube satu lagi yang Oh memang. jadi ini ada 2 YouTube nih? Ya mungkin lebih tepatnya sekarang kelola 3 YouTube sih. 3 YouTube. Saya Itu semua udah AdSense sudah jalan semua? Satu yang udah jalan. Satu yang udah Ya. jalan, 2 yang belum. 2 ya, satu yang komunitas, satu yang saya pribadi. Komunitas tuh yang konten kreator Duri itu bukan? Ya, konten creator dulu juga masih di bawah tim lah, ada tim kita juga Oke. masih di bawah Siap, Endel siap. team. Aman. Nah, itu ternyata bisa bikin kecewa. Saya nggak mau kecewa dengan pekerjaan saya sendiri gitu. Saya loncat ke konten kreator karena bosan dengan sistem pekerjaan yang memaksa kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita suka. Kan gitu. Yes. Karena gini logikanya, Anda kalau kerja ya kalau mau lanjutkan, kalau nggak tinggalkan. Nah, saya nggak pengen di konten saya juga saya merasa jadi beban, jadi anak buah gitu. Di sini saya bosnya, saya bikin apa yang saya suka. Oke. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang kita suka kayak udah nggak ada masalah sih. Tenang aja gitu. Tapi kalau misalkan apa yang Pak Ipang bikin, subscriber Pak Ipang nggak usah buat itulah, yang lain gitu, gimana? Ada nggak untuk nuruti mereka gitu? Itu sempat. Karena gini Pak, Iya. kita bukan siapa-siapa kalau Benar. bukan tanpa subscriber gitu. Benar itu benar. Kita bukan siapa-siapa tanpa subscriber, tapi jujur banyak orang yang jadi aneh karena subscriber. Budak konten. Iya. Nah, saya nggak pengen itu Pak. Saya nggak pengen. Dalam artian kayak saya bikin yang, kenapa saya bikin sesuatu yang saya nggak happy dengan itu? Aneh dong harusnya. Jadi tuh kemarin sempat ada saya ngalamin itu ketika saya main game. Saya main Konten game. Iya, saya yang Oke. main gaming. Saya main game, terus ada yang komplain kayak, apa sih game lu, Harvest Moon, nggak ada yang main coy. Ini game zaman bahula gitu. Iya. Yang main udah pada nikah ini orangnya gitu. Tapi lo suka? Tapi saya suka dengan game ini gitu loh. Yes. History game ini parah bos gitu loh, kayak ya udahlah. Dalam artian sekarang gini Bang, Anda boleh nggak suka dengan konten saya, kan Anda bisa lihat yang lain. Kan gitu dong. Betul sih. Dalam artian, maksudnya gini, ini channel saya, ini rumah saya. Anda datang, Anda tamu. Masa orang rumah yang cabut gimana ceritanya? Ya kalau Anda nggak suka, Anda kan bisa pergi. Tapi gitu. kebanyakan tamu itu sering maki-maki kita loh. Konten sampah, anjing lu gitu. Makanya kan kita bikin, maksimalkan, terus share, lupakan. Nah, di bagian maksimalkan ini kita belajar dari kesalahan kita sebelumnya, konten-konten sebelumnya nih apa masalahnya nih? Kayak audionya kurang, wah Anda terlalu bacot di sini nih. Nah, kita coba perbaiki di konten-konten berikutnya. Nah gitu. Tapi kalau memang pada dasarnya dia komennya kayak hate komen semua dari semua konten kita, ya Anda haters. Anda tidak ada kerjaan. Tapi Anda subscribe saya. Tapi Anda nonton saya. Terima kasih telah memberi saya adsense. Itu buat subscriber Mbah Arogan ya. Tolong ya catat ya. Sebenarnya gini sih Pak, kita bisa kayak nilai akan selalu ada orang nggak suka kita. Pasti. Itu Nabi Muhammad tuh kurang apa, itu utusan Tuhan loh. Hatersnya banyak. Hatersnya banyak Nabi Muhammad, tapi apakah Nabi Muhammad mengikutkan haters? Enggak. Tidak ya. Iya. Beliau selalu sabar. Iya. Ini juga untuk kayak teman-teman yang konten kreator. Udahlah kalau misalnya ada hate speech gitu nggak usah dipikirin. Dalam artian tergantung ya, kalau memang pada dasarnya pada situ Anda bikin prank sampah terus orang maki-maki Anda nggak terima, ya Anda yang nggak. Maksudnya kita lihat juga nih konten kita ini memang layak untuk dihina atau tidak. Iya betul. Kalau layak dihina, introspeksi diri lah. Oh ya ini memang konten saya parah sih. Ya udah berubah gitu. Tapi menurut Pak Ipang prank itu sampah nggak sih? Kalau prank, saya agak jujur kemarin sempat ditawarin ada collab prank, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gini, ya pertama saya nggak ngerti dalam artian tuh kayak prank ini manfaatnya dalam hidup apa gitu, kan gitu. Hiburan bos. Hiburan ya bisa jadi. Karena masyarakat kita suka nonton yang kayak gitu-gitu gitu. Iya. Di TV acaranya gitu semua gitu. Kalau dibilang prank Pak, balik lagi sih. Kalau orang ini sama kayak TikTok, orang bilang TikTok tuh negatif. Ya Anda tidak lihat TikTok yang nge-share dulu TikTok isinya memang cewek-cewek. Ya, wow, tapi seksi kan, banget. Gini, kita harus lihat dari sisi lain dong, ya kan? Kalau dibilang prank itu buruk, ada prank yang baik, ada prank yang baik. Cuman ketutup sama prank buruk. Masa? Serius? Contohnya apa prank baik? Ini contoh kayak banyak ada yang YouTuber Jambi tau gak? Saya lupa namanya tuh. Abi apa gitu namanya. Oke. Dia ngeprank tuh memang pure bantuin orang. Dan itu nggak viral, aneh gitu. Dia memang pure dia ada dana. Tunggu. Ngeprank tapi bantuin orang gimana Iya, tuh bos? Gini,
dia datangin kayak pengemis-pengemis atau yang katakan orang-orang yang memang dalam keadaan pada saat itu butuh, bukan hanya pengemis. Gini loh, ada orang kaya pun ada saat-saatnya dia butuh bantuan, gitu kan? Ada gitu. Dalam artinya bukan bantuan dalam materi atau apa, tapi gitu. Nah dia datang di situ, dia bantuin pada momen-momen tertentu gitu, atau kayak sosial eksperimen. Nah ini penting nih, sosial eksperimen kayak pura-pura gembel, mau beli mobil, atau seberapa pedulinya orang terhadap lingkungan kita. Ini contoh kayak, ini sederhana aja prank ya. Dia lewat terus dia buang sampah depan orang. Dia cuma pengen lihat reaksi orang itu seperti apa gitu. Oh gitu. Kalau yang kayak dia ngambilin terus buang, ada juga yang ngambil dia negur, ada juga dia diliatin doang. Cuek aja gitu. Ada juga yang ngebacot. Nah itu dalam arti itu udah prank. Tapi positif kan, dalam artian kita lihat. Bukan sosial eksperimen. Prank itu bukannya untuk mengerjai sesuatu, nggak demi hiburan gitu. Iya. Tapi kalau dibilang sosial eksperimen, hampir-hampir sama. Contoh kayak yang prank jadi gembel kan niatnya apa? Untuk ngambil interaksi orang juga kan terhadap hal tersebut kan. Tapi dia di prank, dia bukan gembel tapi sosok gembel. Memang niatnya bohong. Gitu. Kan intinya sama untuk ngambil reaction orang. Iya. Dalam artian, nah ada yang positif seperti itu ada, cuman tidak viral. Masyarakat kita sukanya yang menyusahkan orang lain. Oh ini kayak majelis lucu Indonesia nih loh katanya. Saya suka Coki Muslim, saya juga Muslim. Saya juga Muslim. Coki Muslim saya juga suka tuh. Makanya, Oke. Ya pada dasarnya, aduh kita jadi nyangkut-nyangkutin agama berat sih. Ya prank Anda udah bohong Bagaimana Anda mau nyatukan kebohongan dengan kebaikan? Gimana? Gak bisa. Bos. Itu tidak sesuatu yang tidak bisa disatukan gitu. Caranya juga salah. Salah ada cara. Ada kalau mau bantu orang bantu aja. Gak usah pakai prank-prank jadi gembel. Ngeprank gitu. Udah mau bantu aja gitu. Iya. Tapi sekarang bantuin orang harus ada kamera, bro. Nah itu dia sekarang gini ya. Ini ya tolong prankster. Dia niat bantuin orang tapi dijadikan konten. Itu gimana, bro? Itu aneh sih sebenarnya. Gini, malaikat nih ya, dia mau ngasih rezeki kita itu nggak pakai prank, bos. Dia malaikat datang ke kamar ente. Ya kan? Ini ente pengangguran nih, habis tahajud nih ya, habis sholat subuh tidur tuh, ya Allah gitu kan, lagi kerja gitu kan, berusaha pagi-pagi gitu, lagi nyapu rumah, malaikat datang tuh, mau ngantar rezeki. Anda di prank dulu gimana? Malaikat datang terus kaki Anda tuh tiba-tiba patah. Anda saya prank jadi lumpuh, terus datang tim peduli kasih ngasih Anda uang kan nggak gitu kan? Hah? Hei, gimana coba tolong prankster tolonglah. Siap setuju. Ya jangan gitu dong. Kenapa malaikat kalau ngeprank antum capek tuh. Dan ini juga nih, itu dari segi malaikat pengirim rezeki ya. Terus yang malaikat pencatat juga Anda kalau ngeprank bingung nyatatnya, bos. Iya juga sih. Sebenarnya mau bikin kebaikan atau pansus doang. Ternyata nih. Malaikatnya terprank. Iya, udah dicatat lo kebaikan Anda loh. Ternyata tapi bohong. Dicoret lagi. Gimana Sumpah. Goks. Lucu banget nih Ipang nih. Aduh, gila. Makanya intinya begitu aja lah. Kalau kita bikin konten, pastikan kita nggak nyakitin orang lain. Aduh, rahang gue sakit nih. Aduh, iya kaku. Saya gitu sih Pak orangnya Pak. Berpikirnya logika sih ya kan. Iya. Nih mohon maaf nih, ketika Anda bikin konten prank ternyata pada saat itu orang itu merasa terugikan, tersakiti. Itu video Anda mati, video masih ada, dosa Anda jalan, bos. Oh ya, karena YouTube seumur hidup katanya. Seumur hidup. Walaupun mati Anda dicambuk. Iya. Mau masuk surga nggak bisa. Video Anda masih ada. Masuk neraka cambuk. Anda udah mati tuh, dosa jalan terus. Ini dari mana nih? Nih yang bulan ini ya. Nih ternyata video Anda viral. Waduh kacau. Susah, bos. Kacau sih. Yang masuk akal aja lah bikin video lah, nggak usah aneh-aneh. Oke, jadi konten Pak Ipang sendiri nggak tertarik untuk ngeprank ya? Wah, sejauh ini belum sih Pak. Belum ya? Belum kepikiran. Ya kemarin ada sempat ngajak collab. Bahkan yang ngajak collab ini data saya lah, jujur. Oh ya? Tiga kali lipat subscribe dia di atas saya. Padahal itu kesempatan loh Pak untuk naikin subscriber. Iya, dan iya memang dalam artian ini, ini akan menguntungkan saya sekali. Tapi saya ingat yang tadi. Saya bangun kaki saya patah. Iya. Gak jadi. Iya. Gitu sih. Kita tetap harus ya manusiawi lah, tolonglah gitu loh. Oke. Jangan merugikan orang gitu dari konten itu. Siap. Oke. Anyway, bicara tentang geser sedikit dari konten, kita ngomong konten kreator duri tempat kita tinggal ya. Konten kreator duri. Itu kan
sekarang udah ada komunitasnya itu Pak ya? Iya, alhamdulillah udah ada komunitasnya. Itu berapa sih isi dari komunitas itu sendiri tuh? Soalnya aku baru tahu ini Pak. Oh iya baru tahu. Jadi saat ini tuh kita kemarin sempat sampai 60-an yang ada di dalam grup anggota kita. Oke. Gitu kan. Dan Itu, saya berterima kasih sekali sudah diajak ke komunitas Duri. iya, sama-sama Pak. Kita juga harus Semoga bisa saling sharing, saling collab. amin gitu sih. Tujuannya kan memang kita bikin komunitas itu ya kayak saya di Pekanbaru terus kayak Dari kapan tinggal di Pekanbaru Pak? Sejak kapan? saya dari 2016 Sampai 2016 sampai 2018. 2018. Saya 2 tahun di sana. Sebenarnya gini, dari 2016 tuh saya udah pengen jadi konten kreator. Tapi setelah saya baca-baca kan kayak alat apa segala macam. Uang saya tidak cukup. Sepertinya Iya. Sepertinya harus jadi kuli dulu. Betul. Ngumpulin duit karena Iya. harga kamera ini mahal loh Pak. Lumayan sih Pak kalau kami. Enggak lumayan lagi, mahal Pak. Lumayan sih. Ini kalau dibelikan Ajinomoto terus ditabur sejalan Jawa. Jawa ini pasti cukup Iya, gitu. orang-orang udah jadi micin. Anda bisa diserang gitu kan. Oke. Nah, setelah itu kayak harus kerja dulu nih. Ya udah akhirnya balik kerja lagi di Pekanbaru sambil cari ilmu juga tuh sama Pak Yayan ya. Oh ya, halo Pak Yayan. Iya. Pak Yayan Hidayat ya. Si. Kita dulu orangnya penyerbu konten sih Pak. Dalam artian kayak gini. Ada di Pekanbaru kayak misalnya ini ada ngumpul nih komunitas ini, kreator ini. Itu kita datang. Nggak peduli dimanapun. Dalam artian nih Pekanbaru cukup luas ya. Iya. Kita tuh dari Marpoyan itu sampai ke pasar bawah ya, Pak ya. Sampai ke pasar bawah kita datangin. Oh, pasar bawah Rumbai situ ya? Iya. Yang mau ke Rumbai itu ya? Iya. Iya. Demi apa? Demi untuk cari ilmu dalam artian karena nggak mudah ada orang mau ngajarin kita. Pada saat itu konten kreator bukan kayak sekarang. Masih sedikit. Iya, 2016 kan untuk kategori provinsi kita kan masih orang belum ada yang ngeh. Iya, betul. Ya, mungkin dulu pada saat itu Naisa juga masih adik-adik SMP SD. Yang imut, yang lugu dan polos tidak tahu AdSense kayaknya. Iya, mungkin dulu pada saat itu adik Naisa tuh maknya masih ngabisin buat promosiin dia gitu ya. Sekarang Sip. setelah lihat, wah Naisa aja bisa. Tapi dia udah pindah ke Jakarta katanya. Udah pindah ya. Sekarang udah dikenal YouTuber lama gitu. Parah. Sekarang udah parah. Tapi Naisa tidak star syndrome. Waduh. Luar biasa. Mantap Naisa. Iya. Main ke AHA Podcast dong Naisa. Iya. Pak Rogan juga boleh nonton. Malah promo gitu di sini. Nah, Bapak di komunitas ini sebagai apa gitu? untuk saat ini Apakah member atau Bapak ketuanya atau gimana? untuk saat ini saya lagi diamanatkan untuk jadi ketua. Ketua. Iya, saya saat ini diamanatkan untuk ketua konten kreator Duri untuk 1 tahun ini. Itu kita udah mulai dari Desember kemarin. Pakai masa jabatan juga ya? Biar gak star syndrome. Waduh. Nggak gitu sih konsepnya kan biar kayak gini loh. Ini saya nyindir salah satu ya Nggak apa-apa. Ngomongin aja. Teman-teman komunitas kita yang di kota sana. Jadi gini ya, kalau memang pada saat itu Anda sedang sibuk dengan kegiatan Anda, ayolah kasih orang-orang di sekitar Anda tuh kesempatan buat dia ngembangin potensinya. Jangan dimakan sendiri bos, kasihan komunitasnya mati gitu loh. Oh gitu. Ya, nah saya nggak pengen itu terjadi. Karena gini, kita suatu saat itu akan ada saatnya kita sibuk. HP nih bisa jadi bintang tamunya bukan cuman abang-abang stadion aja. Iya kan? Amin. Akan ada kolaborasi nanti di sini kayak Miss JJ atau siapa gitu kan. Amin. Terima kasih. Dan itu akan sibuk sekali dalam artian Pak HP nggak mungkin bisa handle segalanya jadi satu orang. Yes, kayak, betul. Saya pengen juga teman-teman belajar dalam artian kayak sama-sama belajar lihat nih Bang Ipang ngapain aja di tahun ini programnya ada. Jadi kasih kesempatan teman-teman yang lain untuk berkembang juga. Mana tahu mereka punya ide yang lebih baik gitu. Betul. Anak-anak muda kita kan luar biasa sekarang gitu. Dan siapa tahu dengan komunitas bisa menjembatani untuk menjadi lebih sukses. Iya, gitu. itu makanya jadi saya nggak mau nanti kayak gini. Jangan sampai ada yang mendominasi. Jangan sampai mendominasi. Logika gini, kalau kita udah mendominasi di suatu komunitas, orang-orang jadi akan segan. Saya nggak pengen nanti orang-orang segan negur saya kayak,
Pak, ini anda terus nih video nih. Iya, Gitu. betul. Tapi kalau kita kayak ada skala-skalanya tuh enak ya kan. Oh ini jabat tahun ini kan, dan kita juga bisa review. Oh ternyata di masa jabatan ini tuh lebih baik ternyata komunitas kita, lebih berkembang gitu. Oke. Jadi nggak pengen kayak gitu. Walaupun itu bukan alibi karena saya mau sibuk sendiri nggak. Itu memang pure pengennya teman-teman juga berkembang Sip. potensinya gitu. Ini baru konten kreator yang pengen maju sama-sama gitu. Ya begitu sih harusnya Pak ya. Semuanya sih harusnya. Iya, dunia YouTube emang harus kayak gitu, Pak. Iya harus begitu. Jadi jangan sampai mendominasi. Apalagi kalau dijadikan politik dalam artian kayak dia terus. Banyak bos yang dijadikan politik konten Iya, YouTube. makanya jangan sampai seperti itu. Kalau dalam artian itu pribadinya dia, itu hak dia Sip. Oh iya. pribadi. Tapi kalau ini melibatkan orang-orang lain, Anda zolim Anda. Anda zolim. Iya, Tidak boleh seperti iya. itu. Jangan begitu. Oke, bicara tentang komunitas, ada nggak progres-progres tertentu yang mau making something big gitu loh? Wah, sejauh ini kayak apa ya? Dari awal, wah luar biasa sih. Jujur ini suatu pergerakan yang luar biasa. Saya kembali dari Pekanbaru, terus ngomong sama teman-teman, ada ya beberapa tuh dari Fitgram juga kayak, Oke. ini kota kita nih nggak ada ini loh, nggak ada kiblat kreator gitu loh. Betul. Kota kita ini kota migas. Iya, bukan nggak ada kreatornya ada. Ada. Tapi mereka sibuk dengan kelompok mereka masing-masing. Dan tidak terekspos. Iya, kapan? Tidak ada wadah. Kapan mereka mau besar kalau kayak gini, kapan kita mau keluar kayak Iya, gitu. betul. Kalau untuk kota kita sendiri kita bisa belum akur. Akhirnya kita ya udah kita gimana kalau kita bentuk aja nih, bikin konten kreator komunitas. Ya udah kita akhirnya bikin, sempat dimikir kayak mana bagusnya. Akhirnya Desember akhirnya kita bisa launching. Alhamdulillah itu dibantu support Infoduri juga. Adalah beberapa sponsor kita yang support untuk mewujudkan itu. Akhirnya Desember tanggal 15 kita launching waktu itu di JP Bawah. Makasih JP Bawah udah mau bantu. Oke, thank you JP Iya, Bawah. nggak apa-apa nih kan sponsor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebut aja semua, Bang. Sebut. Ya JP Bawah kalau mau ya boleh ya. Kalau main kesini juga nggak apa-apa ya. Akhirnya kita bentuk, dan alhamdulillah di launching pertama itu, waduh banyak sekali komunitas pada saat itu yang datang. Ya mungkin ada sekedar lihat-lihat doang, ada ya. Itu termasuk Irfan Shalvi juga datang, ya kan? Oh iya, Irfan. Halo Irfan. Iya. AHP yang nggak datang kayak pada waktu itu. Kita belum kenal. Oh iya kita belum kenal, atau belum tahu juga info Iya. belum sampai mungkin ya. Ya, masih pemula jadi agak minder gitu Iya. gabung-gabungin sama Kayaknya- udah senior. Kayak pada saat itu AHP masih makan-makan dia. Anjir gue di gue di roasting. Masih abang-abang makan-makan nih ya. Iya. Wah, berarti Pak Ipang nih ngikuti HP ini. Saya bisa dibilang gini Pak, kalau ada orang nge-share ini anak Duri, saya akan langsung Pasti akan kepoin. kepoin langsung Wih, cocok. gitu, karena begitu. Cocok. Social distancing ya tapi. Gak apa-apa. Ya begitu memang, maksudnya itu kayak ini tuh banyak loh, orang-orang kita tuh banyak loh. Gini, sekecil apapun power orang kalau digabungin jadi gede gitu kan. Iya betul sih. Nah makanya saya selalu samperin teman-teman, bahkan ada yang bilang saya nggak bisa ngedit bang, tapi ada kemauan, nggak ada masalah, itu yang terpenting. Orang yang punya skill pun kalau nggak ada kemauan nggak jadi itu. Makanya anda nggak ada skill tapi ada kemauan, berarti mau belajar dong. Oke. Itu logikanya. Dia mau Siap. datang, oke kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah ya kita Pak, banyak ya yang dari planning awal tuh ternyata nambah terus planningnya. Bahkan ya alhamdulillah nih, mudah-mudahan Desember ini kalau ya nggak ada halangan dari pandemi segala macam, kita akan bikin YouTube Rewind untuk Kota Duri. Itu YouTube Rewind Duri. Wow. Nice. itu padahal saya planningnya itu mudah-mudahan kita bisa bikin itu tahun depan, tapi ternyata lihat antusias teman-teman, kita bisa bikin tahun ini, kenapa tidak, kenapa nunggu Pak gitu. Mereka bilang tuh kayak kenapa nunggu tahun depan kalau tahun sekarang bisa gitu. Betul, tapi kalau bisa sih walaupun dalam pandemi Covid seperti ini ya Pak Ipang ya. Dimohon dan disegerakan lah gitu. Soalnya kapan lagi YouTube Rewind Duri itu ada gitu loh. Mudah-mudahan sih Pak, kita lagi berusaha juga nanti. Dan satu kehormatan untuk konten kreator Duri, saya diajak masuk ke YouTube Rewind Duri. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kami ingin merepotkan Anda sih. Nggak gitu sih konsepnya. Saya tidak merasa terepotkan, Pak. Saya justru merasa terpansos di sini. Waduh sayang sekali. Kayak kita harus hilangin budaya pansos ya kayak. Oh, kenapa? Itu wajar loh di YouTube loh.
Ya benar sih kalau orang bilang pansos tuh baru ada sejak Atta Halilintar kayaknya. Masa iya? Gini, zamannya kayak Chandra Leo tuh pansos gak ada, Pak. Pansos gak ada. Pansos gak ada. Gini, saya selalu bilang sama teman-teman kayak gini. Nggak peduli ya seberapa besar angka kalian di sosmed. Yes. Ketika kalian ngumpul di suatu meja, kita manusia. Kita sederajat di sini. Nggak ada yang lebih. Apa sih hebatnya angka? Oke, Anda punya channel YouTube yang udah dimonetize. Nah, sekarang gini, ke-hack itu akun Anda gimana coba? Tapi kita bisa ngelapor ke Google loh kalau di hacks. Waduh, kayak kalau hack Rusia berat sih, Pak. Kalau hack Rusia dalam artian juga kalau misalnya Anda siapa nih yang Google mau prioritaskan Anda siapa nih dulu? Kalau kayak Chandra Leo ke hack bisa mungkin balik. Iya. Kalau cuman abang-abang sebanga, Anda di lingkungan Anda RT Anda aja tidak tahu Anda siapa. Anda mau gagil. Iya. Itu aja sih logika juga. Iya. Angka di sosmed tuh nggak berpower dalam artian. Yes. Kalau ke hack nangis bos, udah gitu loh. Kalau kumpul udah lah. Iya. Tapi kalau udah dapat nama nih, dia buka YouTube baru, kan bisa naik lagi bos. Oh nggak segampang itu. Tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu asli. Okay. Tidak segampang itu. Sulit Pak sebenarnya. Apalagi kalau misalnya data Anda sebelumnya tuh udah ada juga di YouTube. Nah itu akan jadi masalah tersendiri juga, ya kan? Oke. Makanya kalau kita bilang ini kita bukan masalah kayak sistemnya, kita lebih ke masalah humanisnya lah, tolonglah. Kenapa sih harus ada pansos, harus ada star syndrome gitu? Mudah-mudahan nanti saya kalau star syndrome diingatin ya. Jangan sampai saya enggak sih, mudah-mudahan enggak sih. Tapi namanya manusia pasti ada lah sedikit-sedikit star syndrome gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang star syndrome Pak, itu lebih ke masalah kesibukan. Kadang orang kan langsung ngecap star syndrome. Gini, kemarin Anda diajak keluar nggak bisa, terus teman Anda viral, terus Anda bilang ngechat yuk keluar. Ayo bisa. Kan udah beda situasi, terus Anda bilang, wah anak ini diajak keluar nggak bisa. Kemarin Anda pas bisa Anda nggak mau. Sekarang Anda bilang orang star syndrome gimana gitu kan? Oh, yeah. Atau bisa jadi karena dia pada saat itu lagi sibuk juga ada kepentingan lain kan nggak mungkin gitu juga kan? Iya betul. Tapi memang ada sih memang orang star syndrome parah sih. Ada Pak. Iya, yang dia lagi nongkrong terus kan udah subscribe dia 99 nih, 999, hampir 1000 nih. 1000. Ya kan terus dia bilang, "Ngapain lu? Subscribe gua 99 nih. Tambahin 1 lah biar 1000. Biar apa? Biar jadi selebgram gitu." Ditambahin sama teman. Ditambahin sebelah jadi 1000. Kamu siapa gitu. Nambahin yang sebelah tadi bos. Kenapa kurang ajar ya? Satu angka itu sangat berarti loh. Ada tuh yang kayak gitu, ada juga. Waduh. Makanya janganlah star syndrome apa sih gitu. Iya. Oke, gini bro, bicara tentang YouTube Premium, boleh nggak kita bahas sedikit kulit-kulitnya aja gitu? Boleh sekali. Boleh ya. Ini kita mau bahas yang mana dulu Pak? Gini, kenapa kepikiran untuk buat YouTube Rewind Duri? Oke, sekarang gini. Kenapa kita mau bikin YouTube Rewind Duri? Sebenarnya gini, orang nggak tahu. Ini buat teman-teman yang nggak tahu juga ya. Jadi YouTube Rewind itu pertama kali dibikin tuh memang dari luar negeri, yang dari YouTube-nya langsung. Yes, itu kayak kumpulan dari beberapa video-video yang trending di tahun tersebut, terus kayak didokumentasikan jadi satu file. Itu secara kata-kata aja sih. Tapi kalau bagi saya pribadi dan mungkin bagi para YouTuber lah ya, itu kayak ajang apresiasi loh. Ajang apresiasi untuk kreator tersebut. Nah, jadi kurang lebih kita pun di Duri pengen apresiasi kreator-kreator ini. Secara nggak langsung mereka mempromosikan kota kita loh, YouTuber-YouTuber itu. Oke, berarti YouTube yang umpamanya para pelaku YouTuber lah gitu kan, atau konten kreator, mereka ada di dalam situ. Tujuannya untuk mengenalkan mereka bahwa mereka tuh ada loh gitu. Iya nggak sih? Bukan. Salah satunya itu juga. Salah satu itu juga. Kita juga pengen kenalin kalau di kota kita ternyata ternyata dari kota kita sendiri juga ada kreator. Oh gitu. Nah, dan ini juga sarana untuk kita mempromosikan kota kita, ya kan? Sarana untuk agar maaf nih, banyak teman-teman yang selesai sekolah bingung mau ngapain. Mau kerja belum ada pengalaman. Why not kalian nge-YouTube juga? Dalam artian kayak YouTube tuh sekarang bukan hanya sekedar platform biasa. Jadi sebuah industri. Bisa jadi ilmu juga, di sana banyak tutorial yang kita bisa belajar. Betul. Nah, kalau bisa jadi lapangan pekerjaan, kenapa tidak? Kalian nuntut pemerintah tidak ada lapangan pekerjaan, tapi kalian tidur-tidur saja. Kalian juga. Kalian tidak manfaatkan negara kita sekarang internetnya cukup baik.
Kalian tidak manfaatkan negara kita pengguna internet keempat di dunia terbesar. Oke. Kenapa tidak manfaatkan itu? Kenapa cuma ngeluh-ngeluh gitu loh? Saya tidak pendukung Pak Jokowi, tapi kalau mau ngasih saya sepeda, saya terima Pak, biar dijual buat beli alat. Oke, Pak, saya tidak ikut-ikutan, Pak. Pokoknya Pak Jokowi, saya cinta Pak Jokowi. Iya, saya cinta. Oke, mantap. Iya sih. Nah, intinya untuk apresiasi ya salah satunya untuk ngasih tahu kalau Duri ternyata juga ada kreatornya. Content creator, oke. Terus untuk juga apresiasi teman-teman kita pengennya nih ya setelah adanya YouTube Rewind, teman-teman yang lain nih pengen aku tahun depan harus ada di situ. Oke. Aku tahun depan harus ada di YouTube Rewind Duri. Tapi ada nih di sisi lain, itu kan yang positifnya. Iya, yang positif. Ada yang negatifnya seperti ini, Bro. Ini nggak munafik ya. Kan gue follow konten kreator Duri, YouTuber Duri. Oh ya, YouTuber Duri. Kemarin sempat ada Instastory untuk buat apa namanya? Proses-proses buat syuting. Ya, proses syuting ya. Itulah YouTube Rewind itulah. Di sebelah ada orang YouTube Rewind Duri. Iya. Ketawa dia, Bos. Iya, benar itu benar. Itu aku tahu maksudnya itu pasti mencaci. Lo siapa? Kok udah bikin YouTube Rewind? Yes. Kalian siapa? Yes. Kayak gitu, Bos. Itu gimana tuh, Bos? Benar. Jadi gini teman-teman sekalian. Insinyur Soekarno, waduh ini Dalam. kalau ngasih Sampai ke Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno tuh dulu siapa Insinyur Soekarno? Coba siapa Insinyur Soekarno dalam artian kalau Insinyur Soekarno tidak inisiatif untuk bikin ini negara, wah kita sekarang masih Romusa, Bos. Iya. Tapi karena inisiatif itu jadi gede. Apakah Anda pikir Indonesia langsung merdeka? Tidak, ada proses. Oke. Insinyur Soekarno tuh dulu sampai belajar dulu. Bentuk tim tuh bukan langsung bikin sebar undangan, bikin broadcast, ayo ngumpul. Enggak. Berat. Datangin dulu orang-orang kepercayaannya, gimana nih negara nih. Gini. Baru dibentuk jadi negara. Nah, kita mulai dari situ. Kalau kita nunggu Duri ada kreatornya dulu, orang terkenal dulu, baru mau bikin YouTube Rewind. Logikanya gini, orang itu mau tidak nanti? Itu poinnya. Itu poinnya, Pak. Itu poinnya. Kalau kita nunggu ada yang gede dulu, logikanya gini. Ya kalau dia nggak star syndrome. Iya. Kalau yang gede ini star syndrome, Betul, terus dia nggak mau gimana? Dan logika kita juga gini, kita bikin ini dari kita untuk kita. Ya kalau mereka nggak mau itu hak mereka. Kalau nggak mau ya nggak usah ditonton gitu. Iya, nggak ada paksaan. Atta Halilintar apakah maksa Anda untuk nonton konten dia yang gitu? Enggak kan? Balik lagi ke kitanya. Kita punya hak untuk nonton atau tidak nonton. Oke. Dan pun kalau misalnya buruk, baik buruknya itu tergantung perspektif kita masing-masing. Oke. Gini, Anda lihat KKI itu akan terlihat buruk kalau sebelumnya Anda lihat Blackpink. Iya. Oke. Tapi Sih. Oh iya. Nah, kalau Anda lihat KKI, tapi sebelumnya Anda lihat kakak-kakak Thailand yang setengah-setengah itu, nah KKI Lady boy. KKI akan jadi lebih baik. Tergantung dari mana kita melihatnya, Pak, begitu. Dan pun logikanya kita bikin bukan untuk orang yang nggak suka kan? Tapi memang kita niatnya untuk memajukan konten kreator Duri gitu. Bukan itu. Untuk membuat mereka suka gitu ya. Bukan untuk mereka suka. Tapi kalau masalah kritikan dari mereka bermanfaat, why not kita terima. Kalau mereka bilang, ini contoh nih kita bikin sesuatu tapi kita upload kualitas 240 yang orang kalau nonton matanya sakit, dikritik nggak terima, ya Anda salah ya. Kan di YouTube tuh ada 1080, kenapa 240 yang diupload kan gitu. Iya, betul. Maksudnya kritik-kritik yang walaupun itu pedas tapi menerima itu diambil, Pak. Saya jujur, saya pernah dimaki sama orang. Yang maki ini adalah dia ngedit video aja nggak bisa, tapi dia maki saya terima. Dalam artian yang dia maki tepat gitu, dalam artian. Jadi masuk ke kritikan juga gitu. Masuk ke kritikan. Jadi tuh jangan kita lihat dari segi kritikannya, tapi kritikan ini tuh relevan atau tidak. Kalau dia ngeritik YouTube Rewind terus dia ngeritik fisik, nggak masuk akal. Oke sih. Nah, jadi tuh ada positif ada negatifnya, tapi ya kita bukan nggak peduli ya dengan orang-orang yang mengkritik, itu ya poin tersendiri. Tapi tetap jangan down kalau dikritik. Oke. Iya. Jadi nanti kalau misalnya Pak AHA Podcast juga kalau kritik jangan kayak gitu. Kenapa undang orang yang tidak begitu gitu kan? Tidak apa-apa. Saya suka kritikan. Saya suka hujatan. Ramekan komen saya. Biar dapat algoritma. Biar masuk algoritma. Iya. Itu akan selalu ada. Jadi giliran saya besok nih ya.
Mudah-mudahan kalau Pak HP nggak tiba-tiba start syndrome. Enggak. Iya kan. HP selalu konsisten, maksudnya Alhamdulillah, disiplin. Kalau janji jam segitu hari itu insya Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah sih. Iya, Itu sangat penting tuh. Nah, jadi kita tinggal tahap proses shootnya aja. Cuman ada beberapa lokasi kita yang tergendala izin. Ya kita tahu ya lagi pandemi juga kan. Oke. Nah itu. Jadi ya harus kita coba sesuaikan lagi lah. Sebenarnya ini konsep awalnya kita punya konsep yang kalau bisa bilang besar sih konsepnya. Cuman akhirnya tidak bisa terwujud karena faktor itu tadi, ada izin dari sini nggak keluar, situ nggak bisa. Akhirnya ya udah kita bikin konsep baru yang lebih sederhana. Oke. Ya minimal tuh juga maksudnya masih ada tahun-tahun depan untuk kita berkarya lebih baik gitu. Iya, walaupun agak telat, umpamanya tertayang 2021, menurut aku nggak masalah sih Pak. Oh kalau misalnya harus telat ya? Iya, nggak masalah sih, karena ya, itu ya itulah cerita 2020. Iya, memang pada dasarnya memang kendalanya tidak memungkinkan. Iya. Gitu. Banyak hal yang tidak memungkinkan. Pada saat kan, pandemi lagi kan. Iya, kan nggak lucu kan kalau misalnya kita bikin YouTube Rewind nih, YouTube-nya tayang. Nah, direkturnya tuh di Polsek Mandau kan. Iya. Nggak lucu dong. Saya bikin video tapi saya nggak nonton. Iya, betul. Jadi kita harus ikuti protokol juga ya. Iya. Kurang lebih gitu. Tapi untuk sejauh ini alhamdulillah ya progresnya jalan terus sih. Mudah-mudahan. Oke. Pernah ngelihat nih Pak di story YouTube Duri. Itu udah ada posternya ya? Poster gimana maksudnya Pak? Poster YouTube Rewind. Poster YouTube Rewind. Ada tuh foto rame-rame pakai baju YouTube tuh. Oh, itu foto anggota. Oh, foto anggota. Iya, foto anggota konten kreator Duri. Oh, bukan pamflet promosi YouTube Rewind. Belum. Sejujurnya kita belum berani promosi juga karena masalah pandemi ini tadi nih. Oh, gitu. Rencana kita kalau memang videonya udah clear, udah editing juga udah selesai, memang udah tinggal tayang, mungkin kita akan promo. Oke. Dan kita berusaha untuk ya tolong ya yang punya usaha untuk bisa mengumpulkan masyarakat, kita mau bekerja sama nanti mudah-mudahan. Oke. Ya udah tayang di sini aja Bang, kayak gitu ya kan. Bolehlah Ahad Podcast masuk ke browsernya. Boleh. Sangat boleh. Itu nanti kita bikinkan, memang kalau udah masuk tahap promosi kita biasa selalu bikin kayak brosur promosinya ada. Sip, mantap. Mudah-mudahan nanti kita tim sama tim juga bikin untuk yang khusus buat promosi. Biasa kita gitu terus selalu kita promosikan. Ya mereka mau suka nggak suka ya itu hak masing-masing. Ya setidaknya kita bilang jangan sampai nih, saya suka kesel ya sama orang Duri yang kita bikin suatu gebrakan mereka nggak peduli. Tapi ketika gebrakan itu udah jadi mereka bilang kayak kok nggak ngajak banyak. Anda lehernya belum pernah ditombak ya. Dan Anda anjing sekali. Itu parah sih Anda. Oke, the last question untuk Pak Ipang. Iya. Apa harapannya untuk konten kreator Duri? Harapannya saya berharap jangan sampai selesai, dalam artian apa yang kita mulai ya sejujurnya untuk saya pribadi, untuk konten kreator Duri, kalau YouTube Rewind ini berhasil tayang, kita goals. Dalam artian semua target kita di tahun lalu tuh tercapai. Nggak bisa bayangin sih, wah ini pasti pencapaian terbesar sih kalau ada YouTube Rewind. Soalnya kita menggabungkan semua konten kreator Duri, bukan? Iya, ya setidaknya kita walaupun mungkin ada yang nggak tahu, ada yang nggak ikut, tapi setidaknya kita udah berusaha untuk menyatukan. Memulai itu yang susah. Iya, itu yang memulai. Ya kalau menurut saya, kalau masalah YouTube Rewind ini berhasil tayang, itu checkpoint kita. Yes. Itu checkpoint kita dalam artian, oke,